Sumang takola maka nuli pindah sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring Madinah. Ilal Madinati maring Madinah waqat adrokat bulan teman-teman menangi ing Kanjeng Nabi. Waqat adrokat sulan teman-teman menangi ing Kanjeng Nabi opo al jumu'atu Jum'ah fit tariqi ing dalam. Fasallaha maka salat sapa Kanjeng Nabi ing Jum'ah. Fasallaha maka salat sapa Kanjeng Nabi ing Jum'ah. Wahia laku tawi Jum'ah iku awalu jumu'atin kawitane salat Jum'ah. Wa khutbatuha lan utawi khutbah Jum'ah iku awalu khutbatin kawitane khutbah fil islami ing dalam Islam. Walama akbala lan sumangsane teka sapa Kanjeng Nabi. Walama akbala lan ing dalem sumangsane teka sapa Kanjeng Nabi nahwal Madinati ing arahe Madinah. Kharaja maka metu sapa anasu menusa limulaqatihi karena kepengen ketemu ing Kanjeng Nabi. Limulaqatihi karena kepengen ketemu ing Kanjeng Nabi. Bikudumihi kelawan rawuhe Kanjeng Nabi. Bikudumihi kelawan rawuhe Kanjeng Nabi. Setelah 22 malam beliau beristirahat di daerah Kuba, dan kemudian pada saat itu juga ya, di tengah-tengah waktu peristirahatan beliau di Kuba, beliau sempatkan untuk membangun sebuah masjid yang mana ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh umat Islam. Lalu akhirnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan beliau menuju Madinah. Dan secara kebetulan kedatangan beliau di kota Madinah ini bertepatan dengan hari Jum'ah, hari mulianya umat Islam. Ya, jadi di tengah perjalanan ya, dilalahnya pas dengan hari Jum'ah. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya yang waktu itu bersama beliau untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Dan ini adalah awal permulaan adanya sholat Jum'ah. Ya, jadi diperkirakan sholat Jum'ah itu dimulai pada saat kedatangan pertama beliau di kota Madinah. Ya, selain permulaan dari sholat Jum'ah, pada saat itu juga diawali dengan adanya khutbah. Khutbah pun juga termasuk yang pertama kali diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholatnya juga sholat yang pertama kali, ya, sholat Jum'ah yang pertama kali. Begitupun dengan khutbahnya juga khutbah yang pertama kali. Nah, kemudian begitu selesai melaksanakan sholat Jum'ah, beliau bersama sahabat-sahabatnya langsung menuju Madinah dan disambut dengan sambutan-sambutan yang luar biasa. Sebagian besar masyarakat Madinah menyambut beliau dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa. Saking gembiranya sampai-sampai dibuatlah sebuah syair, ya, sebuah syair yang menceritakan tentang kedatangannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syair itu ya sampai sekarang masih sering kita senandungkan, ya. Tola'al badu alaina min thaniyatil wada'.
wajib syukru alaina mata'alillah. Nah, ini adalah bentuk sambutan daripada orang-orang Madinah di dalam menyambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kegembiraan dan kesenangan mereka dengan kedatangannya Kanjeng Nabi. Waqad nazala lan teman-teman manggon sapa Kanjeng Nabi. Waqad nazala lan teman-teman manggon sapa Kanjeng Nabi ala Abi Ayyub al-Ansari ing atase sahabat Abi Ayyub al-Ansari. Walam mastaqarra lan sumangsane tetep sapa Kanjeng Nabi. Walam mastaqarra lan sumangsane tetep sapa Kanjeng Nabi arsala mangka ngutus sapa Kanjeng Nabi fi talabiman ing dalem nyuprih wong ing dalem luruh wong. Takhallafa kang keri efek jutrungi wifi berarti. Takhallafa kang keri sapa wong min ahlihi saking ahline Kanjeng Nabi. Fawasalu maka teka sopo ahli ma'a Abdullah ibn Abi Bakrin satane Abdullah bin Abu Bakar. Wa mana'a lan nyegah sopo musyriku Makkah pira-pira wong musyrike Makkah ba'dal mustad'afina ing sebagiane pira-pira wong kang lemah. Sebagiane pira-pira wong kang lemah. Minal hijrati saking hijrah. Wa kana lan ana sapa ar-rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatu ndongaaken sapa Kanjeng Nabi lahum maring mustad'afin fis sholati ing dalem salat. Wa hadalan utawi iki donga wa hadalan utawi iki donga iku asrul kunuti kawitane kunut. Iku aslul kunuti kawitane kunut. Kemudian setelah begitu sampai di jantung kotanya Madinah, beliau disambut dengan sambutan-sambutan yang luar biasa. Bahkan sebagian dari masyarakat Madinah banyak yang menawarkan untuk singgah ke tempat mereka masing-masing. Jadi Rasulullah ya diminta oleh mereka untuk datang mengunjungi rumah mereka masing-masing. Akan tetapi ya karena saking banyaknya masyarakat yang hadir pada waktu itu, akhirnya waktu itu ya kalau kamu lihat filmnya ya, film The Message yang menceritakan tentang Rasulullah, akhirnya yang diputuskan itu adalah ontanya Kanjeng Nabi berjalan, dan ketika onta itu berhenti maka disitulah Nabi akan bertempat tinggal. Nah makanya setelah itu onta itu berjalan akhirnya berhenti pada satu tempat, dan disitulah akhirnya yang nanti dijadikan sebagai rumahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu sebelum rumah itu jadi, Kanjeng Nabi mampir ya ke salah satu tempat, yakni di kediamannya sahabat Ayyub al-Ansari. Ya, termasuk orang yang ditokohkan di sana. Beliau memutuskan di situ untuk sementara waktu ya. Nah kemudian setelah sudah sedikit tenang ya, falamma istaqarra arsala fi talabaman takhallafa min ahli. Setelah semuanya sudah dianggap tenang, Kanjeng Nabi memerintahkan salah seorang sahabatnya, yakni putranya Sayyidina Abu Bakar, untuk segera menjemput keluarga-keluarganya yang masih tertinggal di kota Mekah. Ya, jadi setelah semuanya dianggap normal,
ya sudah aman, Rasulullah langsung mengajak mereka-mereka yang masih tertinggal di kota Mekah untuk segera bergabung menuju Madinah. Nah, kebetulan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ya, yang diutus untuk kembali ke Mekah itu adalah putranya Sayyidina Abu Bakar, yakni Abdullah bin Abu Bakar. Lalu dijemputlah mereka, ya, dijemputlah mereka untuk bersama-sama hijrah menuju Madinah. Tetapi begitu di dalam perjalanannya, beliau dan juga mereka yang diajak untuk hijrah ke Madinah mendapatkan halangan dari orang-orang musyrik Mekah, terutama mereka-mereka kaum lemah, ya, karena mereka-mereka yang kaum lemah ini disakiti, disiksa, ya, dihalang-halangi untuk tidak boleh ikut bergabung dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya, begitu mendengar berita tentang pencegahan orang-orang musyrik Mekah kepada mereka, orang-orang lemah dari kaum muslimin, baginda Nabi akhirnya berdoa, ya, mendoakan mereka agar supaya diberikan keselamatan, ya, dan kemudian agar supaya mereka bisa hijrah menuju Madinah. Dan doa ini adalah awal munculnya doa kunut. Jadi kata siapa yang namanya kunut itu di zaman Nabi tidak ada. Zamannya Rasulullah kunut itu sudah ada. Nah itu, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda fa innahu la yadhillu maw wa la ya'izzu man tabarakta rabbana falakal hamdu nastaghfiruka, dan seterusnya. Itu adalah doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah dengan tujuan tadi supaya mereka-mereka yang lemah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa berkumpul di kota Madinah. Intaha wis tutup opo al juz'u juz al awalu kang pertama, wayalihi lan ngiring-iringi ing juz opo al juz'u juz ataniya kang kaping loro. Alhamdulillah, juz yang pertama ini sudah kita selesaikan. Nanti setelah ini akan dilanjut dengan juz yang kedua. Nah, setelah juz yang kedua, juz yang ketiga, juz sirsa. Nah, juz pop es, ya. Alhamdulillah. Nanti ya tolong segera dikoordinasikan. Nah, kalau tanpa restu dari Allah dan ridhonya Allah, tidak mungkin semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Dan kebetulan di hari ini ya kita sudah merampungkan juz yang pertama. Setidaknya kita sudah tahu perjalanan beliau dari masa kecil sampai pada saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sampai kepada permulaan hijrahnya Kanjeng Nabi ke kota Madinah. Nah, sedangkan nanti pada juz yang kedua ini adalah sekelumit keterangan-keterangan perjalanan Rasulullah ketika hidup di Madinah sampai pada saat beliau meninggal dunia. Dan juz yang ketiga tadi adalah juz yang di dalamnya itu menceritakan tentang kehidupan dari Khulafaur Rasyidin, mereka-mereka yang menjadi penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin cinta kepada Kanjeng Nabi dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang kelak nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa bihi nasta'in wa bil hawli wal quwwah. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim masahil alaina kulla amrin asir, ya muyassira kulla asir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sunna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahfadna fa innaka khairul hafidin, wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin, wahab lana rihan tayyibatan kama hiya fi ilmik, wa syurha alaina min khazaini rahmatik, wa ahmilna biha hamlal karamah ma'as salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana marahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana, wa kullana sahiban fi safarina wa hadirina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma tahassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal balaa wal wabaa wal qahta wat ta'un, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la jahilan illa 'alamtah, wa la jahilan illa 'alamtah, wa la jahilan illa 'alamtah, wa la aduwan illa kafaitah, wa la fasidan illa aslahtah, wa la hasidan illa khadaltah, wa la mustarziqan illa razaqtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fiha ridha, wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma salimna ya Allah, ya Rabbana ya Ma'bud, ya Halimu ya Wadud, salimna min afati dunya adabil akhirah, fitnatima wa baliyatima wa fatihatima, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsil maqasidana wa qdi jami'a hajatina, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.